Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hukum transaksi bisnis internasional. Bisnis internasional atau international trade merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas negara atau bisnis antara negara satu dengan negara yang lain. Bisnis ini terdiri dari berbagai macam tipe, dan sebagai akibatnya bisnis ini dapat dikelompokkan dengan cara yang berbeda-beda. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya. Dari yang bentuknya sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang, atau komoditi, yaitu produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya, hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang ini sedikit banyaknya disebabkan oleh adanya jasa teknologi, khususnya di teknologi informasi, sehingga transaksi-transaksi dagang ini semakin berlangsung dengan cepat. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan e-commerce. Dalam perdagangan internasional, yang merupakan transaksi antara negara itu biasanya dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dengan cara ekspor dan impor. Dengan adanya transaksi ekspor dan impor tersebut, maka akan timbul neraca perdagangan antar negara atau balance of trade. Suatu negara dapat memiliki surplus neraca perdagangan atau defisit neraca perdagangan. Neraca perdagangan yang surplus menunjukkan keadaan di mana negara tersebut memiliki nilai ekspor yang lebih besar dibandingkan dengan nilai impor yang dilakukan dari negara partner dagangnya. Sebaliknya, apabila negara itu mengalami defisit neraca perdagangan, maka berarti nilai impornya melebihi nilai ekspor yang dapat dilakukannya dengan negara lain. Jadi, negara tersebut mengalami defisit neraca pembayaran dan menghadapi pengurangan devisa negara. Bentuk hukum internasional terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum internasional publik. Hukum internasional publik itu adalah hubungan hukum antar pemerintah, termasuk hubungan diplomatik, dan segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suatu negara berdaulat. Dan yang kedua adalah hukum internasional privat atau swasta. Hukum ini adalah hukum transaksi antar individu dan perusahaan yang melalui batas negara. Bisnis internasional lebih banyak memiliki hambatan daripada pasar domestik. Negara lain akan memiliki berbagai kepentingan yang seringkali menghambat terlaksananya transaksi bisnis internasional. Di samping itu, kebiasaan atau budaya negara lain akan berbeda dengan negeri sendiri. Oleh karena itu, maka terdapat beberapa hambatan dalam bisnis internasional, yaitu yang pertama adalah batasan perdagangan dan tarif bea masuk. Yang kedua yaitu perbedaan bahasa, sosial budaya atau kultural. Yang ketiga kondisi politik dan hukum atau perundang-undangan. Dan yang keempat adalah hambatan operasional. Pada dasarnya, setiap kegiatan atau aktivitas manusia perlu diatur oleh instrumen yang disebut sebagai hukum. Lembaga hukum adalah salah satu di antara lembaga-lembaga atau perantara-perantara sosial, seperti juga halnya keluarga, agama, ekonomi, perang, dan lainnya. Kekuatan hukum. Kekuatan hukum yang dihadapi bisnis internasional sangat rumit karena bisnis dipengaruhi oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh negara bagian atau daerah maupun organisasi internasional. Pemerintah yang stabil dan adanya sistem pengadilan yang baik diperlukan untuk menjamin lingkungan kondusif bagi pelaku bisnis. Sumber hukum internasional. Treaties atau perjanjian bilateral dan multilateral, perjanjian antar negara disebut juga conventions, covenant, compact, atau protocols. Hak atas kekayaan intelektual atau haki. Kekayaan intelektual terdiri dari paten, nama dagang, hak cipta, dan rahasia dagang. Paten adalah suatu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu suatu produk atau proses untuk membuat, mengeksploitasi, menggunakan, dan menjual penemuan atau proses tersebut. Nama dagang adalah rancangan dan nama suatu produk yang digunakan oleh para pedagang atau pabrikan dan biasanya terdaftar secara resmi. Hak cipta adalah hak sah yang diberikan kepada penulis, komposer, pencipta perangkat lunak, artis, dan penerbit untuk mempublikasikan dan menjual karya mereka. Rahasia dagang adalah informasi tentang bisnis yang dirahasiakan. Prinsip hukum transaksi bisnis internasional pada era perdagangan bebas. Hukum transaksi bisnis internasional terkategorikan berada dalam ranah hukum privat, sehingga terhadap hal tersebut diberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dari perjanjian tersebut. Meskipun demikian, transaksi bisnis yang dilakukan oleh dua subjek hukum yang berlainan, warga negara tersebut harus tetap mengindahkan hukum internasional mengenai transaksi bisnis yang mereka lakukan. Selain itu, harus memperhatikan kaidah hukum nasional negara masing-masing.
Dalam hukum internasional diatur beberapa ketentuan internasional dalam beberapa konvensi internasional mengenai transaksi bisnis internasional. Oleh sebab itu, transaksi dagang internasional harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah dibuat negara-negara atau lembaga-lembaga terkait. Dari ketujuh sumber hukum tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa meskipun kontrak bisnis internasional merupakan ranah hukum privat dan menerapkan prinsip hukum kebebasan berkontrak dan prinsip kedaulatan, namun tetap harus mengindahkan beberapa sumber hukum kontrak internasional lainnya. Secara umum, terdapat dua prinsip hukum umum dalam kontrak bisnis internasional yang mendasari terciptanya kontrak bisnis internasional, yakni prinsip dasar kebebasan berkontrak dan juga prinsip kedaulatan atau supremasi hukum internasional. Adapun beberapa prinsip hukum kontrak, yaitu yang pertama prinsip kebebasan berkontrak. Pasal ini menegaskan bahwa para pihak diberikan kebebasan untuk mengikatkan diri terhadap sebuah kontrak dan bebas menentukan isi dari kontrak tersebut. Yang kedua yaitu prinsip pengakuan hukum terhadap kebiasaan bisnis. Prinsip ini merupakan prinsip yang disebut pula dengan keterbukaan terhadap kebiasaan dagang. Pengakuan terhadap praktik kebiasaan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kebiasaan dagang bukan saja secara fakta mengikat, tetapi juga karena ia berkembang dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu prinsip itikat baik dan transaksi jujur. Terdapat tiga unsur dari prinsip ini, yaitu itikat baik dan transaksi jujur sebagai prinsip dasar yang melandasi kontrak. Prinsip itikat baik dan transaksi jujur ditekankan pada praktik perdagangan internasional. Prinsip itikat baik dan transaksi jujur bersifat pemaksa. Yang keempat yaitu prinsip force majeure. Force majeure adalah peristiwa yang terjadi berada di luar kemampuan dan dengan adanya peristiwa tersebut mewajibkan kepada pihak yang mengalaminya untuk memberitahukan pihak lainnya bahwa telah terjadinya force majeure. Yang terakhir yaitu retroactive effect of avoidance. Prinsip ini mengatakan bahwa kontrak bisnis internasional dibuatkan secara tertulis yang bertujuan untuk memudahkan pembuktian atas telah terjadinya perbuatan hukum yang di dalamnya memberi hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menjalankan prestasinya. Kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing terkait transaksi bisnis. Penyelesaian sengketa transaksi bisnis umumnya dilakukan secara konvensional melalui litigasi. Akan tetapi implikasi kegiatan bisnis yang pesat terhadap lembaga hukum berakibat juga terhadap pengadilan, di mana pengadilan sering dianggap tidak profesional dan mengalami sengketa bisnis dan tidak independen. Bagi kebanyakan pelaku transaksi bisnis internasional, penyelesaian sengketa melalui pengadilan dianggap tidak efektif dan efisien. Di samping itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan menempatkan para pihak pada sisi yang bertolak belakang. Hal ini kerap dipandang tidak menyelesaikan masalah, bahkan semakin memperuncing perselisihan dan akhirnya terjadi permusuhan yang tidak berkesudahan. Oleh sebab itu, arbitrase lahir sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dinilai efisien dan efektif bagi transaksi bisnis, khususnya yang bernuansa internasional. Kesiapan melakukan transaksi bisnis internasional. Menurut Erman Rajaguguk, aspek yang harus diperhatikan pada ketiga tahap transaksi meliputi aspek budaya, aspek hukum, dan aspek praktis. Yang pertama, preparation phase. Pada tahap ini, persiapan transaksi aspek kultural yang perlu diperhatikan meliputi peranan lawyer dalam budaya hukum mitra transaksi. Dari segi hukum, yang harus diperhatikan sebelum melakukan transaksi adalah klausula mengenai pilihan hukum atau choice of law, governing law, atau applicable law. Pilihan hukum ini sangat penting karena selain dapat menghindari ketidakpastian pengaturan, juga akan mengurangi forum shopping jika terjadi permasalahan dalam transaksi. Yang kedua, performance phase. Pada fase ini, mengenal lebih jauh budaya mitra transaksi dalam transaksi yang bersangkutan adalah sangat penting. Tindakan yang mungkin membuat ketersinggungan mitra transaksi akan membuat kontrak transaksi menjadi tidak berguna dan dapat merusak hubungan bisnis. Pada aspek legal, diperlukan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pelaksanaan transaksi. Yang ketiga, enforcement phase. Metode penyelesaian sengketa transaksi terkait erat dengan budaya para pihak. Terkait dengan pilihan arbitrase sebagai media penyelesaian sengketa, maka dari sisi hukum harus dipahami berbagai ketentuan terkait arbitrase dan bagaimana pengakuan terhadap putusan arbitrase tersebut di negara sendiri maupun di negara mitra transaksi.